Pemirsa Khazanah, pernahkah Anda merasakan bulu kuduk Anda berdiri sendiri ketika Anda sendirian di rumah? Pernahkah Anda juga merasakan seperti sedang diamati oleh seseorang tapi ternyata tak ada seorang pun di sana? Ya, kemungkinan memang perasaan tersebut disebabkan oleh ulah jin. Kalau jin tersebut hanya sekedar numpang lewat, mungkin tidak akan terlalu mengganggu Anda. Tapi bagaimana jika jin tersebut memang jin pengganggu dan bertinggal di salah satu sudut rumah Anda? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengusir jin tersebut? Ada beberapa rutinitas yang bisa kita lakukan agar jin tersebut tidak betah di rumah kita. Salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Dalam hadis ini, larangan menjadikan rumah menjadi seperti kuburan adalah karena salah satu sifat yang mencolok dari kuburan adalah itu bukan tempat ibadah. Oleh karena itu, agar rumah kita tidak seperti kuburan yang bisa jadi banyak setan pengganggu, gunakan rumah kita untuk ibadah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Jadikanlah bagian solat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah tidak mempedulikan segala bentuk gangguan tersebut. Sikap cuek, tidak peduli, ternyata menjadi salah satu cara ampuh untuk mengusir setan. Setan selayaknya manusia. Ketika dia mengganggu kemudian tidak digubris, bisa jadi dia akan bosan untuk mengganggu Anda. Ketika Anda mendengar atau melihat ada sesuatu yang mengganggu, jangan diajak bicara, tetapi mintalah perlindungan kepada Allah dan berdoa kepadanya. Dari Abul Malih, dari seseorang dia berkata, "Aku pernah dibonceng Nabi SAW, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Aku pun mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi SAW melarang. Janganlah kamu ucapkan celakalah setan, karena jika kamu mengucapkan demikian, setan akan semakin besar seperti rumah." Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, "Itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi ucapkanlah Bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil sampai-sampai dia akan seperti lalat." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hal kecil lainnya yang mungkin perlu dibiasakan adalah berdoa ketika masuk ataupun keluar rumah. Meskipun kelihatannya remeh, namun hasilnya luar biasa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Apabila ada orang yang masuk rumah, kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, Bismillah, dan jangan lupa ucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan lainnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW memberikan banyak saran agar kita tidak terganggu setan. Salah satunya, tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Banyak ulama yang mengartikan hadis ini bahwa kalimat Bismillah sudah cukup ketika kita menutup atau membuka pintu rumah kita. Kemudian ketika kita keluar ada satu doa yang ringkas, mudah dihafal, tetapi khasiatnya besar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Jika seseorang keluar dari rumahnya dan membaca, Bismillah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada daya dan usaha kecuali dengan izin Allah, akan dikatakan pada waktu itu, engkau diberikan hidayah, dicukupi, dan dilindungi. Setan pun menyingkir darinya, dan setan lain akan berkata kepadanya, bagaimana engkau akan bisa mengganggu orang yang dikatakan padanya, telah diberikan hidayah, dicukupi, dan dilindungi." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan lainnya. Selain itu semua,
Ada beberapa tips untuk meruqyah rumah kita agar jin yang memaksa tinggal bisa segera keluar. Bagaimana caranya? Yang pertama, sebelum meruqyah rumah, sebaiknya seseorang berwudu terlebih dahulu. Kemudian dia beristighfar dengan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Ketiga, berdoalah agar jika ada jin-jin dan sihir yang ada di dalam rumah untuk diseret keluar, atau jika ada penyakit dalam diri yang disebabkan karena gangguan jin dan sihir, agar disembuhkan dengan izin Allah. Setelah itu, haluskan 7 lembar daun bidara, kemudian dicampurkan ke dalam air. Setelah itu dibacakan ayat-ayat ruqyah, yaitu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-5, ayat 255 sampai 257, dan 284 sampai ayat 286. Ayat yang dibaca selanjutnya adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, masing-masing 3 kali. Selanjutnya, ambil sebagian air ruqyah untuk disemprotkan ke tiap pojok ruangan dalam rumah. Kalau perlu, azanlah saat menyemprotkan air ke pojok ruangan, terutama pada tempat yang dirasa angker. Semoga tips ini bisa membantu kita mendapatkan rumah yang aman dan tenang, yang dipenuhi dengan kalimat Allah dan tentunya hidayah Allah. Pemirsa Khazanah, sebagian besar umat muslim ketika mandi menjelang waktu sholat biasanya akan langsung berwudu segera setelah mandi. Tetapi ada juga yang berwudu dengan kondisi masih telanjang. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat? Seseorang yang melakukan wudu sambil telanjang di kamar mandi dan tidak ada seorang pun bersamanya, hukumnya boleh-boleh saja dan wudunya sah. Tidak ada hadis larangan perihal wudu sambil telanjang ini. Tetapi perlu diingat, beberapa ulama berpendapat bahwa menyentuh kemaluan bisa membatalkan wudu, sehingga tentu perlu kehati-hatian agar wudu kita tetap sah. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan diriwayatkan pula dari banyak sahabat. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Burah binti Sofwan. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hanya saja banyak ulama yang berpendapat lebih baik tidak melakukan wudu sambil telanjang meski diperbolehkan. Hal itu semata-mata untuk menjaga malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu bahwa beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang auratnya, kapan wajib ditutup dan kapan boleh ditampakkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, jaga auratmu kecuali untuk istrimu atau budakmu. Orang itu bertanya lagi, bagaimana jika seorang lelaki bersama lelaki yang lain? Beliau menjawab, jika engkau mampu agar auratmu tidak dilihat orang lain, lakukanlah. Orang itu bertanya lagi, ketika seseorang itu sendirian? Beliau menjawab, Allah lebih layak seseorang itu malu kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Al-Albani. Wudu merupakan salah satu syarat sahnya solat dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Dalam sebuah riwayat, seseorang datang pada Nabi SAW dan bertanya tentang amalan yang paling utama. Nabi berkata, solat. Kemudian ditanyakan, lantas apa? Nabi menjawab, solat. Kemudian ditanyakan, lantas apa? Nabi menjawab, solat. Sedemikian pentingnya solat sebagai amalan yang paling utama, sampai-sampai Nabi menjawabnya sebanyak 3 kali. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi juga mengingatkan kita betapa penting sempurnanya wudu agar solat kita diterima. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudunya sebagaimana perintah Allah, maka solat-solat fardu yang ia kerjakan menjadi penghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah,
Peristiwa di padang mahsyar adalah keniscayaan yang akan terjadi nanti di hari akhir. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil, sehingga manusia berkeringat sampai-sampai keringat itu menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Lebih lanjut, Nabi SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Di sebuah tempat di mana tidak ada tempat berteduh, semuanya telanjang dan tanpa alas kaki. Tetapi ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan agar kita selamat dari kengerian padang mahsyar. Apa saja? Pertama, jika Anda adalah seorang pemimpin, maka berlaku adillah. Yang kedua, untuk pemuda dan pemudi, penuhilah usia kita dengan mencintai Allah, mendekatkan diri selalu kepada Allah meski usia kita masih muda. Yang ketiga, padang mahsyar akan dinyamankan untuk mereka yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid, ikut serta memakmurkan masjid, mengisi shaf-shaf di tiap sholat wajib, dan mencari ilmu di masjid. Yang keempat, mencintai seseorang karena Allah, berkumpul dan berpisah hanya karena Allah. Yang kelima, jika seseorang mampu menolak ajakan zina oleh wanita yang cantik, maka keteduhan niscaya akan diberikan untuknya di yaumil mahsyar. Yang keenam, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Yang ketujuh, berdoa dan berzikir kepada Allah di kesunyian dengan sangat khusyuk sampai menangis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Pertama, imam, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Kelima, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Keenam, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ketujuh, dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinanglah air matanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, ada sebuah amalan yang niscaya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu meringankan hutang kepada mereka yang meminjam. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, taufik dan pertolongannya kepada kita untuk menjadi bagian dari golongan yang mulia ini. Amin. Pemirsa Khazanah, dalam sebuah pesta pernikahan, gaya standing party sangat populer untuk menjamu tamu dan undangan resepsi.
Pesta dengan metode ini dipandang lebih efisien dalam memanfaatkan ruangan karena tidak terlalu banyak meja dan kursi. Sebenarnya, bagaimanakah hukum makan dan minum sambil berdiri? Berdasarkan pendapat yang populer, kita sering mendengar bahwa haram hukumnya makan dan minum sambil berdiri. Memang dalam beberapa hadis disebutkan larangan makan minum sambil berdiri. Salah satu landasannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW melarang sambil minum berdiri. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Bahkan dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa sehingga minum sambil berdiri, maka hendaklah ia berusaha untuk memuntahkannya." Hadis riwayat Ahmad. Namun, setelah ditelusuri dalam beberapa kitab hadis, ada pendapat yang berbeda. Ternyata ada redaksi hadis yang memperbolehkan makan dan minum sambil berdiri. Salah satunya adalah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sepupu Nabi SAW ini berkata bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Aku memberikan air Zam-Zam kepada Rasulullah SAW, maka beliau lantas minum dalam keadaan berdiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi yang lain, dari An-Nazal, beliau menceritakan bahwa Ali radhiyallahu anhu mendatangi pintu Ar-Raghbah, lalu minum sambil berdiri. Setelah itu beliau mengatakan, "Sesungguhnya banyak orang tidak suka minum sambil berdiri, padahal aku melihat Rasulullah SAW pernah melakukan sebagaimana yang baru saja aku lihat." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan tidak hanya minum sambil berdiri. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Umar berkata bahwa para sahabat juga makan sambil berjalan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Dahulu kami makan di zaman Rasulullah SAW sambil berjalan. Juga kami minum sambil berdiri." Hadis riwayat Tirmizi dengan status hasan sahih. Berdasarkan hadis-hadis ini, para ulama menyimpulkan para sahabat memang pernah makan sambil berjalan atau minum sambil berdiri. Bahkan baginda Rasulullah SAW pun pernah meminum air Zam-Zam sambil berdiri. Lalu, manakah pendapat yang paling kuat? Apakah makan dan minum sambil berdiri diharamkan? Atau justru sebaliknya, makan sambil berjalan adalah perbuatan yang mengikuti kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum? Jika melihat latar belakang umat muslim Indonesia, umumnya menganut kaidah fiqih atau hukum Islam sesuai pendapat mazhab Syafi'iyah. Berdasarkan pendapat mazhab ini, minum sambil berdiri hukumnya khilaful aula atau menyalahi aturan, meski tidak sampai diharamkan. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Khazanah, belum lama ini warganet dihebohkan dengan berita viral meninggalnya seorang penjual es keliling di atas motornya. Misyanto yang berusia 66 tahun ditemukan tidak bernyawa di Dusun Talunongko, Kecamatan Sumber, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam foto yang viral tersebut, penjual es keliling ini terlihat menjatuhkan kepalanya ke bagian depan motornya. Tak sedikit netizen yang turut bersimpati atas meninggalnya sang penjual es keliling tersebut. Beberapa bulan silam, seorang driver ojek online juga ditemukan kritis ketika bekerja. Suhendra ditemukan tertelungkup di atas motornya di depan Hotel Pringgading, Magelang. Setelah dibawa ke rumah sakit, Suhendra mengembuskan nafas terakhirnya. Kelelahan yang mengakibatkan meninggalnya pekerja juga menimpa petugas KPPS ketika pemilu 2019 dihelat. Sebanyak 894 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia, baik di lokasi maupun di rumah sakit setelah dirawat. Di Jepang, fenomena karosi atau meninggal karena terlalu banyak bekerja menjadi salah satu penyebab kematian terbesar. Tak sedikit karyawan menderita gagal jantung dan stroke karena jam kerja yang panjang. Salah satu contoh kasus karosi di Jepang yaitu kematian Miwa Sado, seorang jurnalis di kantor berita NHK.
Dia melewati 159 jam lembur dalam 1 bulan di tempat kerjanya. Dia meninggal pada Juli 2013 karena gagal jantung. Di tahun 2013 juga, kematian ketika bekerja menimpa 3 orang petugas kereta api komuter lain jurusan Serpong, Tanah Abang. Mencoba menyelamatkan penumpang yang ada di gerbong depan, masinis, asisten masinis, dan teknisi kereta menjadi korban kecelakaan KRL yang menabrak truk Pertamina di Bintaro. Selain itu, kiper Persela Lamongan Khairul Huda juga meninggal ketika melakukan tugasnya di lanjutan Liga 1. Setelah berbenturan dengan pemain lawan, nyawa Khairul Huda tak terselamatkan meski sudah dibawa ke rumah sakit. Lalu, apakah kematian ketika bekerja ini adalah syahid? Para ulama berbeda pendapat bahwa meninggalnya seseorang ketika bekerja di jalan yang halal adalah syahid di jalan Allah. Dalam sebuah riwayat, di suatu pagi Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat. Waktu itu mereka menyaksikan seorang pemuda membelah kayu penuh semangat. Kemudian seorang sahabat berkata, seandainya semangat itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Rasulullah SAW yang mendengar perkataan sahabat lantas bersabda, apabila keluarnya dia dalam rangka mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Jika keluarnya dalam rangka mencari nafkah untuk orang tuanya yang tua, maka itu juga jihad fi sabilillah. Kalaupun keluarnya dia dalam rangka mencari nafkah untuk diri sendiri demi menjaga harga diri, maka itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Tetapi bila keluarnya dia disertai riak dan hura-hura, maka itu merupakan usaha di jalan setan. Hadis riwayat Tabrani. Nafkah yang diberikan seorang suami kepada keluarganya merupakan nafkah yang paling utama dan paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsauban radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dinar yang paling utama yang dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya, dan dinar yang dibelanjakan oleh seseorang untuk tunggangannya dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, dan dinar yang diinfakkan oleh seseorang untuk teman-temannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, selamat datang di Halalan dan Thayyiban. Siapa yang tak kenal sushi? Ya, hidangan khas Jepang ini kini sudah banyak beredar di Indonesia. Dari norimaki, jenis sushi yang dibalut dengan kertas rumput laut berisi isian nasi dan aneka lauk seperti telur, daging sapi, sampai ikan laut. Kemudian jenis nigiri, yang disajikan dengan nasi dengan potongan ikan mentah, mulai dari ikan salmon, tuna, cumi-cumi, belut atau gurita. Lalu jenis sashimi yang terdiri dari potongan ikan mentah dan cukup dicelupkan ke saus kecap asin khas Jepang. Tekstur lembut dan halus dari ikan mentah yang biasa disajikan dalam sushi dan sashimi tentu membuat sebagian pecinta makanan Jepang tergoda. Tetapi di tengah populernya kuliner khas negeri Sakura ini muncul beberapa pertanyaan terkait status kehalalan dan thayyib atau kebaikan daging ikan mentah ini. Sebenarnya bagaimana syariat mengaturnya? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjawab tentang hukum hewan yang hidup di laut. Hadis ini sebenarnya adalah jawaban atas pertanyaan tentang kebolehan berwudu dengan menggunakan air laut. Suatu ketika ada serombongan sahabat melakukan perjalanan di laut lepas. Bekal air yang mereka bawa sangat terbatas, sehingga hanya cukup untuk minum dan tidak untuk berwudu. Lalu mereka pun berijtihad untuk berwudu menggunakan air laut. Sekembalinya mereka bersama Rasulullah, kemudian mereka menanyakan perihal wudu dengan air laut. Jawaban Rasulullah pun singkat dan tegas. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Dari penjelasan Nabi SAW ini jelaslah bahwa jangankan darah ikan, bahkan bangkai ikan sekalipun tetap halal dimakan. Status kehalalan bangkai ikan itu juga diperkuat dengan adanya hadis lainnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan untuk bagi kita Muslim 2 bangkai dan 2 darah.
Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Maka memakan bangkai ikan hukumnya halal dan dibenarkan dalam syariah Islam. Bahkan meski ikan itu masih mentah sebagaimana kebiasaan bangsa Jepang. Kalaupun seseorang merasa jijik karena tidak terbiasa memakan ikan mentah, rasa jijiknya itu tidaklah mengubah hukumnya. Hukumnya halal, tetapi kalau masalah selera seseorang tentu tidak bisa dipaksakan. Lalu bagaimana dengan kebaikan dari daging ikan mentah ini? Tentu saja, semua makhluk hidup termasuk ikan mempunyai parasit asli yang bukan berasal dari kontaminasi. Parasit yang terdapat dalam ikan mentah biasanya adalah bakteri Salmonella. Parasit ini akan mati jika makanan dimasak sampai matang. Dalam sushi dan sashimi, ikan yang digunakan biasanya telah dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 7 hari. Atau dibekukan pada minus 35 derajat Celcius selama 15 jam. Pembekuan ini bertujuan untuk membunuh parasit yang ada di ikan. Jadi, selama sushi dan sashimi disiapkan dengan benar sesuai peraturan keamanan pangan yang berlaku, resiko sushi dan sashimi untuk bisa menimbulkan penyakit mungkin sangat kecil. Asalkan dalam penyajiannya tetap memperhatikan kesegaran ikan, kebersihan, dan pengolahan. Tetapi perlu diingat, segala sesuatu yang berlebih tentu tidaklah baik. Banyak pakar kesehatan yang berpendapat bahwa konsumsi ikan mentah ini perlu diperhatikan jumlah takarannya. Kandungan merkuri dalam ikan mentah bisa menjadi racun jika mengendap di dalam tubuh dalam jumlah besar. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.